Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan menjelaskan laporan dengan judul Perancangan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Online Kabupaten Sumbawa. Langsung saja ke penjelasan. Baik, yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana Samsat ingin membuat aplikasi pembayaran pajak kendaraan online untuk memudahkan para pengguna kendaraan yang ingin membayar pajak. Yang kedua itu ada deskripsi aplikasi, di mana aplikasi pembayaran pajak kendaraan online merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk Samsat sekitar Sumbawa untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Terus yang ketiga itu kegunaan aplikasi. Dalam adanya aplikasi ini, pembayaran pajak kendaraan dapat lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah kemampuan aplikasi, di mana di kemampuan aplikasi itu memiliki desain aplikasi berbasis web yang menarik perhatian pengguna, mempermudah pengguna mengurus pembayaran pajak kendaraan, mengoptimalisasikan banyak player yang masuk dalam satu server, menyimpan akun pengguna dengan keamanan yang bisa dipercayai. Kemudian ada target pengguna. Untuk target pengguna ditujukan kepada pemilik kendaraan yang ingin membayar pajak. Oke, dan selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Yang pertama, organisasi proyek. Organisasi proyek ini yang bernama White Leopard dengan jumlah tim ada 7. Yang pertama, leader project yaitu Ronaldo Romero, dan yang kedua sistem analis yaitu Muhammad Rifka dan saya sendiri Maulana Helmi Akbar, dan yang ketiga project manager Olvira Nanda, dan yang keempat desainer dan programmer yaitu Muhammad Bagus dan Tony Romero, dan yang kelima software tester Kei Shunsuke, dan yang kedua analisis risiko atau kekurangan, yaitu yang pertama kurangnya fitur dari aplikasi ini, dan yang kedua memiliki server yang sangat terbatas, dan yang ketiga proyek akan hancur apabila tim proyek tidak bekerja sama dengan baik, dan yang keempat adanya pemalsuan pembayaran pajak, dan yang kelima adanya oknum polisi yang menyalahgunakan hak ketika ada seseorang yang ingin mengurus pajak motor ke Samsat, dan yang terakhir yaitu jarangnya dari tim proyek mengupdate aplikasi ini. Oke, jadi selanjutnya yaitu kebutuhan akan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Dan untuk yang pertama di sini yaitu perangkat kerasnya. Untuk di operasional servernya kita menggunakan komputer bukan laptop dengan prosesor minimal quad-core 64 bit dengan clock rate minimal 1,6 GHz. Memiliki RAM minimal 8 GB DDR3 dengan kapasitas hard disk minimal 250 GB dengan sistem operasi 64 bit yaitu menggunakan Windows Server, di mana bisa menggunakan Windows 7, 8 atau pakai sistem operasi Linux Ubuntu. Untuk operasional admin menggunakan prosesor AMD FX 8300 3.3 GHz dengan memori dengan RAM-nya yaitu 8 GB dengan DDR3 2400 mHz, memiliki kapasitas hard disk 500 GB menggunakan fitur Turbo Power. Untuk operasional user, aplikasi ini mampu diakses oleh semua perangkat yang terhubung dengan internet. Untuk aplikasi dan web ini menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver CC dan Android Studio. Dan untuk user hanya perlu menggunakan internet sehingga aplikasi dan web bisa terakses. Saya Olvira Nanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengembangan. Nah, ada tahap pertama yaitu plan. Pada kegiatan ini semua anggota berkumpul membahas tentang perencanaan dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya yaitu ada desain. Nah, di desain ini yaitu membuat sketsa kasar terkait desain aplikasi yang ingin dibuat. Dan yang selanjutnya yaitu ada develop, memulai program dan mendesain aplikasi. Selanjutnya yaitu ada tes. Yang bertugas di sini yaitu software tester yang dimana menguji coba kemungkinan terjadi kesalahan apabila melakukan hal yang tak diinginkan.
Dan selanjutnya yaitu ada release. Setelah lulus uji coba, maka aplikasi yang telah dibuat akan dipublikasikan. Nah, tahap terakhir yaitu ada feedback. Nah, di tahap feedback ini yaitu menerima saran dan kritikan dari user yang telah menggunakan aplikasi, kemudian menerima permasalahan dari aplikasi atau ada update dari aplikasi tersebut sehingga kembali lagi ke plan. Nah, selanjutnya yaitu kita ke tahap jadwal proyek. Nah, bisa dilihat pada video ada tabel yang telah dicantumkan. Nah, pada tabel tersebut terdapat plan yaitu selama 3 hari dan desain selama 4 hari. Selanjutnya yaitu develop selama 10 hari dan ada tes selama 3 hari. Selanjutnya yaitu ada release selama 2 hari dan dokumentasi yaitu 22 hari. Nah, jadi dari penjelasan awal hingga akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi pembayaran pajak motor merupakan aplikasi website yang menggunakan metode Agile dengan nama proyek yaitu White Leopard. Nah, di mana terdiri dari 1 leader project, 2 sistem analis, 1 project manager, 2 desainer dan programmer, dan 1 software tester. Nah, di mana aplikasi ini akan mempermudah para pengguna untuk mengurus perpanjangan pajak motor karena bisa diurus kapan saja dan di mana saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.